got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who want it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat, AMDT SPD MPD, selaku dosen pengampu praktikum Fisika Gelombang dan Cahaya. Lalu Teh Eugenia Elizabeth, Risa Masu, Agus Sutiana, Muhammad Rafi Zaki Amani, Muhammad Primasuri Anbia selaku asisten praktikum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Putra Wicaksana dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Elektro kelas 2D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan pembahasan terkait pengerjaan praktikum yang telah dilaksanakan. Pada modul 1, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, terdapat 3 kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, membahas tentang rangkaian seri, lalu yang kedua tentang rangkaian paralel, lalu yang ketiga tentang rangkaian seri paralel. Dalam percobaan ini kami menggunakan resistor-resistor yang berbeda. Pada rangkaian seri, resistor berfungsi sebagai pembagi tegangan, sehingga jika tegangan pada setiap resistor dijumlahkan, jumlahnya sama dengan tegangan sumber. Dari data yang kami peroleh, jumlah tegangan pada R1, R2, R3, R4, dan R5 sesuai dengan tegangan sumber. Pada kegiatan pertama, tentang rangkaian seri, kami melakukan analisis perhitungan. Terdapat 5 resistor yang masing-masing hambatan R1 sampai R5 sebesar 10 ohm. Dengan menggunakan rumus rangkaian seri, kami mendapatkan hasil hambatan seri sebesar 50 ohm. Pada kegiatan yang kedua, tentang rangkaian paralel, kami menggunakan 5 resistor dengan masing-masing hambatan 20 ohm. Untuk mencari hasil hambatan rangkaian paralel, kami menjumlahkan hambatan kelima resistor tersebut dengan menggunakan rumus rangkaian paralel dan mendapatkan hasil hambatan sebesar 4 ohm. Pada kegiatan ketiga, tentang rangkaian seri paralel, kami menggunakan resistor dengan masing hambatan 10 ohm. Kegiatan ini melibatkan kombinasi rangkaian seri dan paralel untuk menentukan hasil hambatan. Kami melakukan perhitungan yang berbeda, yaitu dengan menjumlahkan beberapa rangkaian paralel menjadi seri. Dengan perhitungan tersebut, kami mendapatkan hasil hambatan sebesar 27,142 ohm. Dan tujuan pada modul 1 ini untuk memahami konsep hubungan seri dan paralel pada hambatan, menentukan nilai hambatan secara seri dan paralel, lalu memahami bagaimana cara merangkai rangkaian seri menggunakan aplikasi Proteus 8. Lalu yang modul 2, setelah melakukan praktikum pada hukum Ohm, saya ingin menarik beberapa poin penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Laporan praktikum mengenai hukum Ohm merupakan elemen penting dari memahami konsep dasar hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan dalam satu konduktor. Dalam praktikum ini, saya melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa resistor yang memiliki resistansi yang berbeda untuk mengukur tegangan dan arus yang mengalir melalui setiap resistor tersebut. Saya menggunakan rangkaian sederhana yang terdiri dari sumber tegangan DC, resistor, serta alat ukur berupa ampemeter dan voltmeter. Resistor yang saya pilih memiliki resistansi yang sama agar memudahkan dalam perhitungan. Selama pengukuran, saya menemukan bahwa arus melalui konduktor tetap konstan pada setiap titik pengukuran. Artinya nilai resistansi tidak mempengaruhi arus. Pada saat yang sama, saya juga memperhatikan bahwa tegangan yang diukur meningkat secara proporsional ketika resistansi meningkat. Hasil percobaan saya konsisten dengan hukum Ohm, yang menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui suatu konduktor berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan kepadanya, asalkan suhu dan kondisi lainnya tetap konstan. Dalam percobaan ini, saya
dapat mengamati hubungan linier antara arus dan tegangan ketika menggunakan resistor dengan nilai yang berbeda. Selain itu, hukum Ohm juga berlaku untuk berbagai jenis konduktor, asalkan suhu dan kondisi lainnya tetap konstan. Hal ini menunjukkan keuniversalan hukum Ohm dalam menjelaskan aliran listrik pada konduktor. Percobaan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar dalam rangkaian listrik dan memiliki pentingnya dalam menerapkan hukum Ohm dalam desain dan analisis rangkaian elektronik. Dengan memahami hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi, kita dapat memprediksi dan mengontrol aliran listrik dalam berbagai aplikasi, termasuk salah satunya aplikasi Proteus. Tujuannya dilaksanakan pada modul 2 ini, saya dapat memahami penggunaan hukum Ohm pada rangkaian resistor dan dapat mengetahui hubungan antara tegangan dan arus Ohm. Pada modul 3, pada kegiatan pertama yaitu rangkaian seri, saya berhasil membuktikan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada setiap resistor memiliki besaran yang sama. Hal ini dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel hasil pengamatan yang disajikan. Selain itu, saya juga menemukan bahwa jumlah tegangan yang terdistribusi pada R1, R2, dan R3 dalam rangkaian seri berbeda dengan nilai tegangan sumber. Selanjutnya, pada kegiatan rangkaian paralel, saya juga melakukan pengamatan terkait hubungan antara sumber tegangan dengan tegangan pada setiap resistor. Hasilnya menunjukkan bahwa tegangan yang terukur pada R1, R2, dan R3 memiliki nilai yang sama. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam rangkaian paralel, tegangan pada setiap resistor akan sama dengan nilai tegangan sumbernya. Tujuan dilaksanakannya modul 3 ini, saya dapat memahami tentang hukum Kirchhoff, menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik sederhana dan mengukur besaran arus maupun tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Pada modul 4 mengenai kapasitansi kapasitor pada rangkaian seri, paralel, dan seri paralel. Kapasitansi kapasitor pada rangkaian seri, kapasitor disusun berurutan dalam rangkaian seri. Dalam konfigurasi ini, kapasitansi total akan lebih kecil daripada kapasitansi terkecil di antara kapasitor-kapasitor tersebut. Selain itu, tegangan akan terbagi secara proporsional berdasarkan kapasitansi relatif dari masing-masing kapasitor. Kapasitansi kapasitor pada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, kapasitor-kapasitor dihubungkan secara paralel. Dalam konfigurasi ini, kapasitansi total akan lebih besar daripada kapasitansi terbesar di antara kapasitor-kapasitor tersebut. Tegangan pada setiap kapasitor akan memiliki nilai yang sama, sedangkan arus akan terbagi sesuai dengan kapasitansi masing-masing kapasitor. Kapasitansi kapasitor pada rangkaian seri paralel. Rangkaian ini merupakan kombinasi antara rangkaian seri dan paralel. Kapasitor-kapasitor diatur dalam grup-grup yang dihubungkan secara seri, dan grup-grup tersebut dihubungkan secara paralel. Kapasitansi total dalam rangkaian ini dihitung dengan menggabungkan kapasitor-kapasitor dalam setiap grup secara seri dan menghubungkan grup-grup tersebut secara paralel. Pemahaman tentang kapasitansi kapasitor dalam rangkaian seri, paralel, dan seri paralel sangat penting dalam merancang rangkaian elektronik. Ini melibatkan perhitungan kapasitansi total, distribusi tegangan dan arus, serta pemahaman mengenai pengaruhnya terhadap respon frekuensi dan waktu pengisian atau pemulihan rangkaian. Tujuan dilaksanakannya modul 4 ini, saya dapat memahami konsep hubungan seri dan paralel pada kapasitor, dapat menghitung nilai kapasitor secara seri dan paralel, dan dapat mengukur nilai kapasitor menggunakan multimeter. Pada modul 5, dalam modul 5 ini menggunakan transformator step down dengan sumber tegangan arus AC sebesar 220 volt dan trafo dengan 3 keluaran tegangan yaitu 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Menggunakan multimeter sebagai alat ukur,
untuk mengukur tegangan keluaran transformator step down. Hasil pengukuran yang telah diperoleh, yang pertama dengan trafo 12 volt, tegangan yang terukur adalah 12,05 volt. Dengan trafo 15 volt, tegangan yang terukur adalah 14,91 volt. Dengan trafo 18 volt, tegangan yang terukur adalah 17,76 volt. Pengukuran ini menunjukkan bahwa transformator step down berhasil mengurangi tegangan AC dari sumber sebesar 220 volt menjadi tegangan yang lebih rendah sesuai dengan spesifikasi trafo yang saya gunakan. Namun perlu diingat bahwa ada kemungkinan adanya toleransi atau ketidakkurangan pada pengukuran, sehingga nilai-nilai yang terukur sedikit berbeda dari nilai yang seharusnya. Transformator step down ini berguna untuk menurunkan tegangan listrik dan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Hal ini seiring digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam sistem kelistrikan rumah tangga, industri, atau elektronik, di mana tegangan yang lebih rendah diperlukan untuk mengoperasikan perangkat elektronik yang lebih sensitif terhadap tegangan tinggi. Tujuan dilaksanakannya modul 5 ini, saya dapat memahami perbandingan tegangan dengan banyak lilitan pada transformator dan dapat memahami perbandingan arus yang banyak lilitan pada transformator. Lalu yang terakhir, modul 6. Dalam modul 6 ini tidak banyak melakukan perhitungan, namun ada beberapa hasil yang telah kami lakukan dalam percobaan terhadap gelombang listrik menggunakan alat generator sinyal dan osiloskop. Percobaan yang pertama dilakukan generator sinyal gelombang sinus yang memiliki sinyal frekuensi inputnya yaitu 1 Hz, 100 Hz, 1 Hz, dan 10 Hz dilakukan dengan perhitungan menggunakan rumus T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Dengan contoh perhitungan menggunakan nilai frekuensi inputnya 1 Hz seperti ini. F sama dengan 1 Hz, T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 1 Hz sama dengan 1 second. Maka menghasilkan hasil amplitudo 1 dengan periode 1 second dan panjang gelombang 2 meter. Pada percobaan yang kedua yaitu generator sinyal gelombang kotak dengan nilai frekuensi inputnya yaitu 1 Hz, 100 Hz, 1 Hz, dan 10 Hz dilakukan dengan rumus yang sama. Apabila dilakukan dengan nilai frekuensi inputnya maka menghasilkan F sama dengan 100 Hz, T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 100 Hz sama dengan 0,01 second. Maka menghasilkan amplitudo sebesar 2 dengan periode 0,01 second dan panjang gelombang 3 meter. Pada percobaan yang ketiga sama dengan percobaan yang pertama dan kedua dengan menggunakan rumus yang sama. Dilakukan pada percobaan generator sinyal gelombang segitiga yang mempunyai nilai inputnya yaitu 1 Hz, 100 Hz, 1 Hz, dan 10 Hz. Apabila memasukkan salah satu nilai tersebut ke dalam rumus yang telah ditentukan, maka mendapatkan hasil yaitu F sama dengan 100 Hz, T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 10.000 Hz sama dengan 0,0001 second. Maka menghasilkan dua amplitudo dengan periode 0,0001 second dengan panjang gelombang sebesar 2 meter. Tujuan dilaksanakannya modul 6 ini, saya dapat mengetahui berbagai jenis gelombang listrik, dapat memahami hubungan amplitudo, frekuensi, dan periode pada gelombang listrik, dan dapat memahami konsep gelombang listrik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang praktikum fisika gelombang listrik dan cahaya ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan atau salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.